Saya lahir tahun 51 ya. Jadi kesadaran pertama saya memang sebagai anak kecil saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya ya. Suasana waktu itu adalah suasana baru saja merdeka. Dan keluarga saya adalah keluarga bisa dikatakan kita yang ikut termasuk bisa dikatakan Republikan lah, keluarga yang pro Republik Indonesia. Kan dulu di awal masih banyak orang Indonesia yang tidak dukung Republik Indonesia. Ada sebagian dukung Belanda, ada sebagian dukung negara federal, ada sebagian dukung negara-negara buatan Belanda, kan begitu. Jadi itu kesadaran saya pertama bahwa suasana keluarga saya itu sangat nasionalis. Saya ingat dari kecil selalu dibawa ke Taman Makam Pahlawan, terutama Taman Makam Pahlawan Tangerang. Di situ saya diceritakan bahwa ini kedua paman kamu yang gugur dalam perang mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Jadi itu kesadaran pertama saya seperti itu. Waktu itu saya banyak dipengaruhi kakek saya, Pak Margono. Pak Margono juga seorang pejuang perintis kemerdekaan. Ceritanya banyak ya tentang Pak Margono Djadikusumo. Tapi yang saya kira paling berpengaruh dia suasana awal-awal saya besar adalah bahwa Pak Margono dan Ibu Margono itu kehilangan dua anak laki, dua putra mereka dalam pertempuran di Lengkong, Tangerang di hari yang sama. 26 Januari, kalau nggak salah 26 Januari 1946. Waktu itu yang dikenal dengan peristiwa Dan Mogot, yang memimpin Dan Mogot. Mayor Dan Mogot masih sangat muda, sudah mayor, dia direktur Akademi Militer Tangerang. Salah satu kadetnya adalah Suyono, anak putra dari Pak Margono, umur 16 tahun. Kakaknya Subianto sudah perwira TNI waktu itu. Atau mungkin namanya masih TRI ya. TRI. Dia sudah perwira. Waktu dengar ada rencana menyerang camp Jepang untuk merebut senjata, Subianto gabung, kemudian ikut Dan Mogot dalam serangan terhadap camp Jepang, yang akhirnya peristiwa Lengkong akhirnya cukup banyak yang mati ya. Saya kira lebih dari 30 yang mati, tarunanya banyak sekali yang mati. Antara lain Suyono, Subianto mati. Jadi Pak Margono ini hilang dua anak laki dalam pertempuran yang sama. Ini cukup menjadi suatu peristiwa penting di keluarga kami. Akhirnya waktu saya lahir, saya dikasih nama Prabowo Subianto, ya kan, untuk seolah menggantikan anaknya yang gugur. Kemudian waktu adik saya lahir, laki-laki lagi, dikasih nama Hashim Suyono. Jadi untuk seolah menggantikan dan meneruskan cita-cita putra-putranya yang gugur. Jadi suasana keluarga kami di meja makan, kita selalu dengar cerita-cerita kepahlawanan, cerita-cerita ya kesatria. Kakek saya ini orang Jawa Tulen, jadi selalu bagi dia paling suka wayang, cerita-cerita Mahabharata. Jadi tiap kali saya masuk ke rumah kakek saya selalu disambut dengan bisa dikatakan semacam lagu-lagu dari pewayangan lah. Dan saya selalu dikasih nama Gatot Koco. Jadi kakek saya itu
memberi saya julukan bahwa saya ini Gatot Koco. Ya biasalah orang Jawa itu kan. Apa tuh Pak? Jadi Gatot Koco? Ya nggak tahu, kakek saya Pak Margono. Jadi itulah, Anda tanya masa kecil saya itu, suasana kita adalah seperti itu. Kemudian ya itu yang saya ingat, Jakarta waktu masa kecil sangat indah waktu itu ya. Jalan-jalan nggak macet waktu itu. Saya besar di Kebayoran, memang sudah Jalan Singamangaraja. Bapak saya waktu itu guru besar di Fakultas Ekonomi UI, di UI. Jadi dan dia juga masuk keluar kabinet. Dia juga kadang-kadang masuk jadi menteri, kadang-kadang dia keluar, dan dia, tapi istilahnya kegiatan pokoknya sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Jadi saya sering dibawa ke Fakultas Ekonomi UI di Salemba waktu itu. Kemudian kan ada pergolakan tahun 57, 58 ya. Pergolakan ideologis. Waktu itu PKI kuat. Jadi pertentangan sudah mulai waktu itu kan, antara apakah kita akan ke arah kiri dengan komunisme atau kita akan ke arah kanan dengan negara agama atau Pancasila. Jadi ini udah dari situ. Kemudian bapak saya kan di pihak yang waktu itu tidak setuju dengan komunis, tapi dia di Partai Sosialis, banyak kerjasama dengan partai-partai tengah gitu. Jadi saya ingat waktu kecil saya juga sering itu merasa bahwa rumah kita pernah diserang oleh masa PKI gitu, karena bapak saya dianggap anti PKI. Kemudian pecah PRRI, bapak saya ikut PRRI, kita juga mengungsi ke Sumatera. Nah, kemudian waktu PRRI kalah, bapak saya dan kita keluarga kita mengungsi ke Singapura dan akhirnya lalang buana di luar. Jadi kalau ada kesan bahwa saya ini dari keluarga lahir di keluarga kaya, enak dan sebagainya, itu saya kira suatu persepsi yang keliru ya. Keluarga saya juga pernah mengalami masa susah, ya kan. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah dimanja oleh keluarga. Oleh bapak saya cukup keras, prihatin. Kita tidak boleh umpamanya tanya-tanya mau makan apa, makannya apa, pokoknya apa yang ada di meja harus dihabiskan. Jadi saya lihat itulah suatu kenang-kenangan masa kecil saya. Kemudian saya mulai belalang buana di luar negeri. Saya terpaksa, sekolah saya ya sekolah luar negeri, sekolah Inggris ya waktu itu. Jadi saya sering di dalam sekolah, saya satu-satunya orang yang bukan kulit putih. Nah itu bagi saya itu suatu suatu pengalaman yang sangat mendidik, sangat berharga. Di situ saya lihat betapa pada saat itu kan ini tahun 50 ya, 50-60 masih rasa superioritas daripada bangsa kulit putih itu sangat tinggi, bangsa barat. Jadi di sekolah saya sering dihina. Saya selalu kelompok minoritas. Di kelas-kelas saya itu mungkin kalau ada orang non kulit putih hanya saya. Kadang-kadang di kelas lain itu kakak saya, adik saya. Rata-rata kalaupun ada mungkin 1-2 gitu. Itu saya alami. Saya ikut sekolah Inggris di Singapura, waktu itu masih Singapura jajahan Inggris. Saya ikut di sekolah Inggris di Hong Kong juga masih jajahan Inggris. Malaysia baru merdeka, waktu saya ke Malaysia, waktu itu Malaya sudah mulai. Itu di situ sudah nggak lagi minoritas, jadi banyak suku-suku lain, ras-ras lain. Ada golongan Tionghoa, golongan India. Habis itu saya pindah lagi ke Eropa, saya sekolah di Swiss. Sekali lagi saya satu-satunya non kulit putih. Di London satu-satunya non. Jadi saya udah biasa di tengah. Ya, dan saya bisa merasakan
bagaimana itu rasanya menjadi orang minoritas gitu ya. Itu sesuatu yang membentuk saya kira. Mungkin nasionalisme saya terbentuk di situ. Selama sekolah kita selalu, orang tua kita juga selalu cerita ya, tentang sejarah Indonesia, Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, Diponegoro, Sudirman, Bung Karno. Jadi nasionalisme ini justru saya kira makin kental karena saya mengalami pendidikan semacam itu. Walaupun di luar negeri gitu Pak. Iya. Dan karena kita sering diejek, sering dihina. Jadi kita kan makan lebih tough gitu ya. Saya nggak bisa lupa, saya ingat hari pertama saya masuk sekolah di Swiss itu. Sekolahnya sekolah internasional ya. Banyak, sebagian besar orang Amerika. Ya biasalah, saya umurnya berapa waktu itu, 14 tahun, naik bus. Langsung ditanya, "Where are you from?" "Kamu dari mana?" Saya jawab, "I'm from Indonesia." Saya dari Indonesia. "Oh, your people still live on trees?" Bilang, ya. "Rakyatmu masih tinggal di pohon?" Bayangkan itu ya. Hari pertama kita sudah disambut semacam itu, tapi oke, kita hadapi ya. Akhirnya saya lebih merasakan ya, bahwa kita harus belajar dari Barat, kita harus akui keunggulan mereka, tapi kita juga harus bertekad untuk suatu saat membangun negara kita untuk tidak kalah dengan bangsa lain. Jadi dari kecil itu itu dorongan di dalam diri saya bahwa Indonesia harus suatu hari menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang kuat, bangsa yang modern. Ini saya kira hasil daripada masa muda saya. Kalau Anda tanya. Cita-citanya apa Pak sebenarnya? Saya terus terang aja, mungkin karena suasana tahun 50-an itu masih penuh heroisme ya. Saya memang dari kecil ingin jadi tentara. Jadi kalau saya main itu ya main kelompok-kelompok ya, saya selalu sebagai pemimpin kelompok gitu. Kita bikin bendera, jadi memang harus saya akui dari kecil memang saya ingin jadi tentara. Dan juga tiap kali saya ke rumah kakek saya di Taman Matraman nomor 10, Taman Amir Hamzah. Dulu itu markas BKR pertama itu di Taman Matraman nomor 10. Jadi cikal bakal markas TNI ya di rumah kakek saya. Itu rumah dulu markas BKR. Nah itu tiap kali saya datang ke rumah kakek saya itu selalu dibawa ke kamar belakang, itu kamar paman-paman saya. Tempat tidurnya tidak dirubah, ransel mereka masih ada, helm mereka masih ada. Jadi saya mungkin itu dari kecil disosialisasikan dengan kepahlawanan paman-paman saya. Kadang-kadang saya datang sudah dibikin tenda. Jadi tendanya Pak Bianto dan Pak Yono ada, jadi sudah dibikin tenda. Jadi mungkin semacam itulah penggemblengan atau pembentukan watak secara tidak sadar dari kakek saya. Jadi nilai nasionalisme Pak udah diajak ditanamkan sejak kecil Pak ya? Saya kira demikian ya, dengan cerita di meja makan, dengan sering dibawa ke Taman Makam Pahlawan dan sebagainya. Itu makan selalu bareng bersama-sama gitu Pak di meja makan? Iya, zaman dulu itu saya ingat tertib ya, mungkin sisa-sisa zaman Belanda itu. Pagi jam 7 sudah mulai buka kantor, orang tua pulang, bapak saya pulang makan siang. Jam 1:30 udah pulang makan siang. Dan di situ waktu zaman itu ada juga itu wajib tidur siang. Jadi kami anak-anak kecil tuh wajib jam 2 tuh harus masuk kamar. Mau tidur nggak tidur harus masuk kamar. Jadi mungkin pengaruh gaya Belanda ya, gaya Belanda. Nah, baru sore olahraga gitu, ya kan? Jam 5 minum teh, itu masih pengaruh Belanda masih kental ya.
di kehidupan Jakarta waktu itu. Tapi sekarang masih gitu nggak, masih sore Indonesia atau apa gitu? Saya kira sekarang udah ya, sudah apa ya, mungkin dunia modern akibat globalisasi akhirnya kita kadang-kadang waktu sudah hampir tidak bisa apa ya, tidak bisa teratur lagi kan. Seperti contoh, kadang-kadang kita rapat pertemuan, rapat berkunjung kemana-mana, sehingga ini sudah kayak apa ya, sudah seperti waktu ini sudah semakin apa bisa dikatakan sudah padat sekali ya. Kadang-kadang kita merasakan 24 jam itu nggak cukup dalam satu hari itu. Pak, selain nasionalisme, disiplin, nilai apa lagi yang diajarkan orang tua yang bentuk Bapak sampai saat ini? Satu hal yang saya lihat bapak saya itu ya, bahwa kita harus selalu hormat sama semua orang, dan kita harus selalu berpikir tentang rakyat kecil. Itu ajaran orang tua saya. Dalam suasana tahun 50-an kan suasana memang mungkin semuanya, seluruh bangsa ya sedang miskin ya waktu itu ya. Jadi hampir nggak ada mall, nggak ada gedung mewah. Jadi suasana kerakyatan memang kental sekali. Dan memang keluarga saya kan, bapak saya, kakek saya sangat dekat dengan Pak Hatta ya. Saya juga pernah dibawa untuk ke istana, itu saya pernah ketemu Bung Karno, saya ingat sekali, tapi ya saya masih kecil ya. Ya itu dulu ya idola seluruh bangsa kan, Bung Karno dan Bung Hatta. Masih idola Bapak Ya ya? kita terbentuk kan, kita diajarkan, mereka lah yang memimpin bangsa kita di saat-saat susah. Gitu. Mengenai sekolah nih Pak ya, gimana sih prestasi Bapak di sekolah waktu itu? Katanya kemarin cerita nggak suka matematika nih Pak ya? Itu pelajaran apa nih Pak? Saya memang saya paling suka pelajaran sejarah. Ya. Sejarah dan bahasa ya, saya cukup lumayan. Saya kira banyak pengaruh. Guru-guru saya dulu bagus lah. Matematik saya biasa-biasa. Saya memang terus terang aja agak takut sama matematik. Walaupun saya akhirnya sebetulnya saya suka matematik. Ya mungkin dengan namanya anak laki ya. Kita kadang-kadang tergantung guru ya. Kalau gurunya tidak piawai ya kita agak bandel, agak malas gitu. Tapi memang sampai sekarang saya sangat hobi dengan sejarah. Saya banyak belajar dari sejarah, dan itu apa, saya sangat menyenangi ya belajar tentang sejarah. Sampai ada suatu adagium ya dalam yang saya baca, kalau kita tidak mau belajar dari sejarah, suatu saat kita akan dihukum mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, saya kira itu juga salah satu sekarang yang sangat membantu saya dalam menganalisa persoalan, dalam mengambil sikap, dalam bertindak dan berpendapat, dalam perjuangan politik saya kira sangat dibantu oleh kegemaran saya untuk belajar sejarah. Sampai sekarang saya mungkin tidak pernah lepas baca buku tiap hari. Buku apa Pak favoritnya? Ya tadi itu buku sejarah. Ya, sejarah. Sekarang ya lebih banyak juga ekonomi, ya kan? Karena ekonomi nggak bisa dipisahkan dari politik. Nah, jadi bapak saya itu, Pak Mitro itu memang dari dulu adalah penghanut ekonomi kerakyatan. Dalam arti kan begini, mazhab ekonomi di dunia ini ada mazhab ekonomi dikatakan neoklasik ya, pasar bebas, neoklasik, neoliberal, itu satu mazhab ya, Adam Smith lah. Kemudian ada mazhab sosialis ya kan, Marx dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan sejarah ada juga yang ingin mengatakan, loh,
Kenapa kita harus milih yang satu atau yang satu pihak atau satu mazhab dan yang mazhab kedua? Kita mau ambil yang terbaik dari mazhab neoklasikal kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Jadi inilah yang disebut kalau oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh bapak saya itu adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, yang bentuknya itu adalah di Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Khususnya pasal 33, bahwa ekonomi kita harus berasaskan kekeluargaan, ya kan? Tidak boleh berasaskan yang kuat harus selalu menang, yang lemah ya terserah, ya kan? Itu faham kapitalisme murni kan seperti itu. Greed is good, ya kan? Dalam faham kapitalisme murni ya keserakahan bagus, yang lemah akan mati, ya. Tapi ini kan tidak bisa. Manusia masa kalau dalam faham kapitalisme murni nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, aman ya hanya 1%. Ini yang terjadi sekarang di Barat kan. Di Barat pun sudah mempertanyakan. Versi yang kedua, sosialisme murni juga tidak bisa dijalankan, karena dalam sosialisme murni pun azas sama rasa sama rata tidak mungkin, ya kan? Nanti orang nggak ada yang mau kerja keras. Orang kerja keras dan tidak kerja keras gajinya sama. Orang pinter dan orang tidak pinter gajinya sama. Orang mau belajar dan tidak mau belajar gajinya sama. Bahkan dalam utopia sosialis kan di ujungnya nggak ada uang, nggak boleh ada uang. Jadi bagaimana, ini kan utopia ya, impian, susah dilaksanakan. Dan terbukti negara-negara yang sosialis murni kan gagal di mana-mana. Artinya kita kembali bahwa bapak-bapak kita benar. Yang benar adalah ekonomi campuran. Ya, bapak saya dalam meja makan selalu cerita, dia istilah beliau adalah ekonomi campuran, mixed economy. Jadi yang terbaik dari kapitalis, yang terbaik sosialis, ini yang kita pakai. Kalau dalam bentuk dibentuk sejarah Indonesia ya adalah Pancasila, benar nggak? Dimana yang kuat monggo, tapi yang lemah harus ditarik, ya kan? Jadi dan nanti adanya suatu equilibrium, ada keseimbangan, benar nggak? Nah ini yang yang saya ingin menggugah sekarang, pada bahwa setelah 98 saya kira kita keliru ya sebagai bangsa ini, kita melupakan jati diri kita tinggalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, kita tinggalkan ekonomi Pancasila. Disitulah perjuangan saya selama berapa belas tahun ini untuk menggugah, membangkitkan lagi kesadaran, ya kan, kemandirian, ajaran-ajaran Bung Karno, benar nggak, berdiri di atas kaki kita sendiri, ya kan? Ini yang saya kira fundamental, banyak kita lupakan, ya kan? Sekolah kita percaya globalisasi, kita percaya katanya sekarang sudah tidak ada perbatasan, borderless the world, kan itu nggak benar. Itu kan bohong, borderless world. Coba Anda mau ke Amerika, nggak dikasih visa, kan berarti ada border. Belum tentu dikasih visa, ya kan? Malah orang sekarang mau ke Australia, kapal-kapal perang mau nahan, kan begitu kan? Jadi border ada, benar nggak? Jadi makanya kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Saya orang yang berpendapat ya bahwa masalah ekonomi itu tidak terlalu jauh berbeda. Mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga, mengatur perusahaan, mengatur negara, hampir sama, ya kan? Bagaimana kalau kita kerja, ya kan? Tidak jelas tabungan kita di mana, kan kita nggak aman. Anda kerja umpamanya tiap bulan Anda digaji, ya kan?
Tetapi sebagian daripada gaji Anda tidak boleh nahan, tidak boleh nabung. Anda kan tidak aman. Jadi ternyata apa yang saya ingatkan sudah bertahun-tahun, setiap ceramah di mana-mana, tulisan saya di mana-mana, selalu saya kira mungkin saya yang paling awal ya, yang saya katakan bahwa sistem ekonomi Indonesia pasca 98 ini kebablasan, keliru, bahwa kita harus kembali ke ekonomi berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, kita harus kembali ke fundamental ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan ternyata kan terbukti sekarang dalam hari-hari ini. Saya sudah katakan dari dulu, jangan tergantung impor pangan. Pangan ini adalah masalah hidup mati suatu bangsa, ya kan? Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit, kita bisa hidup tanpa mobil-mobil, kita nggak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong dan sebagainya. Jadi kita sebagai bangsa harus memandang pangan ini strategis. Jadi siapapun yang mau memimpin negara ini harus memandang pangan ini sangat-sangat strategis. Dari dulu saya anjurkan ke pemerintah, ke penguasa, pemerintah, partai-partai yang sedang berkuasa, selalu itu, jangan impor pangan, supaya kita ini tidak tergantung sama siapa saja, ya kan? Kita punya lahan cukup banyak, kita punya ekosistem dan climate yang sangat cocok untuk pertanian. Yang jelas kita ini adalah negara tropis. Negara tropis di dunia itu sepertiga dunia negara tropis. Sepertiga dunia negara tropis. Dan Indonesia menempati sepertiga dari negara tropis, dari zona tropis. Kita sepertiga. Brazil, habis itu Kongo, itu ya, sekitar Khatulistiwa. Kita yang paling panjang sama Brazil. Brazil lebih panjang dari kita sedikit. Jadi kita di zona ini, zona tropis, kita bisa 3 kali panen setahun. Ya. Kalau negara-negara temperat, ya, yang non tropis itu hanya bisa 1 kali, karena dia ada 6 bulan musim dingin. Jadi dia hanya bisa 1 kali panen. Kita 3 kali, kan ini keunggulan. 1, 2. Pohon kalau di negara temperat itu butuh 25 tahun untuk besar. Dia bisa ditebang setelah 25 tahun. Bahkan ada yang 27, ada yang 30 tahun. Kita 5 tahun bisa ditebang. Jadi keunggulan kita, bayangkan 5 kali negara sana. Ini keunggulan-keunggulan kita. Dari dulu bangsa-bangsa lain datang ke kita dan mengambil kekayaan kita. Apa yang diambil? Kan produk-produk pertanian, rempah, ya kan, karet, teh, kopi, kan begitu. Jadi kita ini punya keunggulan di bidang pertanian, agro, dan itulah yang seharusnya kita kelola. Dan menurut saya kelolanya ini harus dengan telaten, dengan teliti, dengan komprehensif, ya kan. Tidak bisa kita semua serahkan ke pasar masalah yang strategik seperti pangan ini. Nah sekarang alhamdulillah saya lihat banyak, terutama pemerintah sudah mulai, ya kan, mungkin karena situasi ekonomi ya sekarang semua yang kita anjurkan, ya kan, kita sudah anjurkan kurangi impor. Kalau kita tergantung impor, begitu mata uang kita melemah, sangat mahal beli barang impor. Kayak terjadi saat ini kan? Iya kan, sangat rawan. Bahaya kalau soal makan tergantung impor. Makan tidak boleh tergantung impor. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa semua negara itu sayang sama Indonesia, ya kan?
sejarah dunia, kembali lagi saya ini apa ya, kegemaran saya sejarah, yang saya pelajari sejarah antara bangsa. Sejarah antara bangsa itu kejam loh. Dia nggak ada urusan, dia hanya mikirin kepentingan nasional negara dia. Dia nggak ada kasihan sama bangsa lain. Ya, nggak ada. Tidak ada negara yang akan mengutamakan kepentingan bangsa lain. Dia akan mengutamakan kepentingan dia. Jadi bagaimana kita bisa menggantungkan, oh gampang kalau kita kurang makan nanti kita import dari Vietnam atau dari Thailand. Kan berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, Thailand sudah bikin kontrak sama kita 1 juta ton, tapi dia kebanjiran, sawah-sawah dia banjir, terpaksa dia tidak bisa penuhi komitmen dia gitu. Semua negara kan bisa kena bencana alam, bisa kena perang saudara. Thailand pernah kebanjiran 70% sawahnya banjir, busuk. Rusia pernah kebakaran sampai dengan ladang-ladang gandumnya terbakar. Tutup, tidak bisa ekspor gandum. Harga gandum harga naik, tapi juga berpengaruh akhirnya harga jagung naik, harga beras naik. Dalam 5 tahun terakhir harga pangan dunia sudah naik 30%. Bayangkan. Ini sudah fenomena, gejala yang sudah kita ingatkan berkali-kali. Kita kan sudah pernah, ya kan? Di zaman Pak Harto kita sudah pernah swasembada. Ya memang perlu. Satu, perlu kita bina para petani-petani kita, ya kan? Harus ada penyuluh-penyuluh yang benar-benar qualified dan hadir di tiap desa. Kita perlu koperasi-koperasi unit desa dihidupkan. Perlu ada perbaikan sarana-sarana pertanian, pengairan, irigasi. Kita perlu distribusi pupuk dan kebutuhan-kebutuhan lain, ya. Teknologi tepat guna. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan yang tidak kita lakukan. Ya, karena itu saya kira mazhab yang kemarin-kemarin keliru, ya. Sebagai contoh, pupuk kan dibuat oleh pabrik pupuk milik negara, milik rakyat. Yang bikin pabrik pupuk itu uang rakyat, modal kerjanya uang rakyat. Tapi begitu pupuk dihasilkan dan didistribusi, distributornya perusahaan swasta. Kalau zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, tidak. Yang distribusi itu adalah koperasi, KUD. Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan azas pasar bebas, ya kan, tidak bisa, harus swasta. Nah, dengan swasta, PT-PT yang dikasih, akhirnya ya kita tahulah di Indonesia kan, ya nepotisme. Yang ditunjuk distributor ya rata-rata ya keluarga pejabat, ya kan, keluarganya direktur perusahaan, atau keluarganya direktur BUMN, atau keluarganya gubernur, bupati, atau keluarganya pimpinan partai yang berkuasa atau yang berpengaruh, kan begitu kan. Nah, jadi ini masalahnya, kalau Anda tanya, ya kita harus kembali ke fundamental, ke azas-azas yang benar, ya. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun oleh uang rakyat, modal kerja oleh APBN, uang rakyat, distribusinya harus juga oleh rakyat, yaitu melalui koperasi, melalui pemerintah kalau perlu. Jadi koperasi perlu digalakkan lagi. Harus digalakkan. Koperasi itu adalah alat pemerataan. Koperasi itu adalah alat untuk memperkuat yang lemah, gitu. Tidak berarti koperasi kita besarkan dan PT swasta kita lemahkan. Tidak. Faham Pancasila adalah, ya kan, swasta silakan, go, berlomba kamu, maju. Nah, perusahaan-perusahaan yang strategis atau sektor-sektor strategis, BUMN, go. Nah, yang pihak orang lemah dibantu atau diberdayakan melalui koperasi. Itu sebetulnya konsep itu.
Jadi bukan saling bertentangan, malah kita harus apa ya, harus bergerak sejajar gitu. Ibarat kalau kita kerbau atau sapi menarik apa itu, menarik apa itu namanya, bajak ya, menarik bajak, kan tidak bertentangan kalau ada dua sapi. Dia saling menarik. Jadi kita swasta, BUMN, koperasi bisa menarik ekonomi bangsa itu ke depan masing-masing dengan kekuatan. Sebetulnya itu yang kita lihat ya, dilaksanakan di Korea, dilaksanakan di Thailand, Malaysia, Vietnam, Cina, Indonesia pernah kok. Kita pernah jadi apa ya, sorotan kekaguman bangsa-bangsa lain. Mereka belajar ke kita, belajar tentang Bimas, belajar tentang Bulog, belajar tentang swasembada dari kita. Terus gimana sih Pak, apa namanya, kalau untuk kembali ke swasembada lagi ke fundamental itu butuh berapa lama tuh Pak? Saya kira tidak lama ya. Kita sebetulnya negara yang sangat kaya. Jadi saya kok optimis tidak lama. Ini ibarat kan begini, ibarat badan ya. Badan kalau kita sakit, kita salah obat, ya nggak sembuh-sembuh. Begitu obatnya tepat ya kan cepat pulihnya gitu loh. Jadi ini menurut saya ini kita selama ini salah obat, salah strategi gitu. Kita nggak usah terlalu pintar lah. Kita lihat contoh Singapura, contoh Malaysia tuh, kita bedanya apa kita sama orang Singapura sama orang Malaysia? Apa bedanya? Ya kan? Contoh Tiongkok waktu tahun 80-an, ya kan, kita lebih maju dari Tiongkok, ya kan, semua ukurannya kita lebih maju. Jadi kalau saya optimis ya, ini masalahnya harus ada strategi. Kalau salah strategi ya sama dengan tadi saya katakan, Anda sakit perut minum obat pilek, ya nggak sembuh-sembuh. Ya kan? Hah? Sekarang kan banyak Ya. banget ya pemerintahan itu dimainkan oleh mafia-mafia, terus apa namanya, politisi itu Kartel. Nah, itulah itu bagaimana? itulah adik-adik sekalian, itulah kenapa saya dalam politik. Saya dalam politik karena hanya melalui politik kita bisa merubah keadaan. Jadi pengertian politik ya yang saya pelajari, yang saya belajar itu ada di bukunya Profesor Berim Budiarjo itu. Ya, pengertian politik, keinginan memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi kalau kita mau perbaiki keadaan, kita harus dalam politik, kita maju ke rakyat, kita minta mandat untuk kita berkuasa. Jadi kita harus punya pemerintahan yang kuat, tapi harus bersih, harus efektif, dan harus punya strategi yang benar-benar pro bangsa sendiri dan pro rakyat sendiri. Kalau udah itu, saya kok sangat optimis ya. Saya masih, karena itu saya masih mau di politik. Kalau saya anggap tidak ada potensi lagi ya sudah. Ya, tapi ini saya semacam gregetan ya. Kita begitu kaya, kita begitu banyak potensi. Ini tinggal strategi yang benar, manajemen baik, pemerintahan yang bersih, kita cepat bangkit. Malaysia bisa. Apa bedanya kita sama Malaysia? Thailand sama, kita orangnya sama. Kalau Anda jalan di Kuala Lumpur, nggak ada bedanya Anda sama orang Malaysia. Ya kan? Nggak ada badan. Kita kalau sekolah di luar negeri sama-sama, kita sering lebih unggul kok dari mereka di sekolah. Ya kan? Lulus kita lebih baik. Jadi saya kadang-kadang saya memang gemes ini masalah apa, leadership, masalah kearifan, masalah will, kehendak ya. Kita
kita harus punya will yang baik. Jadi saya sangat optimis ini. Tidak terlalu lama. Berapa lama Pak kira-kira atau 3 tahun lama? Iya, katakanlah. 2-3 tahun atau 1 tahun. Iya, saya kira satu program 5 tahun lah saya kira bisa membalik. Tapi 2-3 tahun sudah kelihatan saya kira. Iya kan? Termasuk memberantas kartel itu Pak saat ini. Iya, gimana ya? Itu saya kira selalu masalah kartel dan masalah korupsi atau apa itu kan masalah ada dua pihak yang main ya. Benar nggak? Iya kan? Jadi ya kalau pejabat pemerintah juga terlibat atau ingin cari keuntungan dari jabatannya ya akan subur begitu. Iya kan? Kembalilah. Kita itu nggak usah terlalu muluk ya. Bangsa lain bisa kok, bangsa kita tidak bisa. Ya, itu aja. Dan saya percaya kok seperti contoh kita pernah jadi panutan bangsa lain. Kita pernah swasembada. Kita pernah pembangunan kita tumbuh 7-8%, 25 tahun berturut-turut. Kita pernah disebut macan Asia, ya kan? Kita tidak boleh punya rasa rendah diri, ya kan? Rendah hati harus, tapi rendah diri jangan. Ini masalahnya saya lihat bangsa kita ini sudah diprogram untuk rendah diri. Minder waarde hates. Cerita orang Belanda itu, inferiority complex. Jadi, kenapa Malaysia bisa punya mobil Proton, kita tidak punya? Kenapa? Bedanya apa kita sama orang Malaysia? Dia negara 25 juta. Kita 250 juta. Dia berani bikin mobil nasional, kok kita enggak? Selalu kalau ada gagasan, oh tidak bisa. Selalu menanggapi tidak. Saya bikin program aksi, ya Gerindra dan kita bekerja keras, kita bekerja sudah 8 bulan menggodok, ya 70 doktor. Kita godok, kita rumuskan, kita umumkan, kita dibilang apa bisa dilaksanakan? Loh, jadi kan kita dididik untuk takut, kita dididik untuk tidak berani. Elit kita malah mempertanyakan bangsa kita mampu atau tidak. Bukannya itu. Oh, harus mampu dong. Bagaimana kita dulu mampu bikin Borobudur, mampu bikin, iya kan? Kita mampu mengusir penjajah. Rakyat Surabaya mampu mengusir Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua, dilawan oleh anak-anak arek-arek Surabaya, mampu. Kok kita sekarang mampu? Apa mampu? Bisa nggak dilaksanakan? Loh, kok nanya bisa? Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah harus kita laksanakan. Menurut saya, ya kan? Kalau Anda tanya saya, itu sikap saya. Ya gitu. Masa kita satu-satunya ibu kota yang tidak punya MRT, tidak punya mass transit, ya kan? Kita tidak punya. Sekarang jalan raya kita berapa ribu kilo? Kereta api kita malah kurang dari zaman Belanda. Kereta api kita dulu zaman Belanda 3 kali mungkin. Angka-angkanya ada di saya. Why is this impossible? 3.000 km itu kalau dibagi 5 itu 600 km, ya kan? Nah, 600 km. Kalau dibagi 500 kabupaten, berarti satu kabupaten 1,2 km. Masa kita tidak mampu? Saya katakan ya, waktu itu ada beberapa bupati di situ. Kalau kita sebagai bangsa tidak mampu satu kabupaten bikin jalan raya modern 1,2 km, mungkin lebih baik kita undang Belanda kembali lah. Kita serahkan aja ini kedaulatan. Malu kita. Masa saya diejek, oh itu apa, rencana itu ambisius, tidak bisa dilaksanakan. Loh, kok tidak bisa dilaksanakan? Masa kita nggak bisa bangun 1,2 km satu kabupaten? Memalukan kalau ada orang yang berpikir begitu, iya kan? 1,2 km. Nah, bedanya kita
Kalau kita strategi kan, kalau kita mau selesaikan dulu, katakanlah seluruh Sumatera jalan raya. Ada berapa kabupaten di Sumatera? 60, 70, kan begitu kan? Jadi kekuatan 500 kita konsentrasi di 70 kabupaten. Kira-kira begitu. Nanti tahun kedua di 50 kabupaten lain. Tahun ketiga bahkan mungkin 5 tahun kita bisa lebih dari 3.000 km kalau pendekatan seperti itu. Itu untuk masyarakat ini berarti harus memegang kekuasaan dong Pak ya, untuk bisa mengubah ini Pak. Oh iya dong, makanya saya maju di politik kan, saya Gerindra maju, saya juga akan lihat nanti kalau dukungan cukup kuat bagi saya, ya kemudian kalau kita mampu nanti, ya insya Allah partai saya akan mencalonkan saya. Makanya kita ingin punya kesempatan, kita ingin punya mandat, kita ingin punya kepercayaan dari rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Dan untuk itulah kita rumuskan strategi ekonomi baru, ya, strategi pembangunan baru. Kita kasih nama strategi dorongan besar, ya kan, yang kita bilang program aksi transformasi bangsa. Jadi kita cita-cita kita dan kita anjurkan ke rakyat, kita yakinkan ke rakyat, kita ingin transformasi bangsa Indonesia. Kita tidak mau jadi bangsa konsumen, kita mau jadi bangsa produsen. Kita tidak mau jadi bangsa importir, kita mau jadi bangsa eksportir. Kita tidak mau bangsa kalahan, kita mau jadi bangsa pemenang. Kita tidak mau jadi bangsa pembeli, kita mau jadi bangsa pembuat. Itu kita mau transform. Kita ingin jadi bangsa yang tidak lemah, bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat, ya. Bukan bangsa yang selalu takut mata uang kita melemah. Kita harus jadi posisi dalam arti nanti terserah ekonomi kita kuat. You mau pakai rupiah kita silakan, nggak pakai, nggak patean. Rakyat saya pakai rupiah.